Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita balik lagi nih. Kita balik lagi nih dengan konten Walk of Life yang disusun oleh bidang hubungan antar lembaga HMPS Akuntansi. Nah, pada tema Walk of Life kali ini kita mengangkat tema One Step Ahead. Kenapa kita mengangkat tema One Step Ahead? Karena dengan selangkah lebih maju akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin ada di depan kita nanti. Nah, dan untuk selangkah lebih maju, kita perlu tahu apa tujuan kita dan cara untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga kita bisa bergerak lebih cepat dan tepat. Sebagai contoh, kita ingin bekerja di suatu perusahaan, maka ketika kita kuliah, kita akan mencoba magang di perusahaan tersebut, atau di tempat yang sektornya itu sama. Lalu contoh lain, dengan sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan, yang mungkin kegiatan ini tidak memberi dampak langsung dengan pekerjaan yang kita inginkan, akan tapi dengan mengikuti kegiatan tersebut kita bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa kepedulian yang tinggi dan bisa bersosialisasi dengan baik sehingga menambah nilai untuk diri kita sendiri. Nah, tema kali ini tuh aku rasa cocok banget nih sama narasumber kita karena dilihat dari riwayat kegiatannya, kakak ini peduli banget terhadap kemampuan diri dan peningkatan kualitas diri. Oke, langsung aja kita persilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Kaca. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku kenalin diri lagi ya. Jadi nama aku Nastasya Safana, biasa dipanggil Aca. Sekarang aku di semester 8 Akuntansi UIN Jakarta. Oke, kakak lagi ada kesibukan apa nih yang sedang dijalani? Kalau untuk sekarang sih fokus utamaku ke skripsi ya. Semoga berjalan lancar. Amin. Amin. Jadi sekarang skripsi aja kayak nggak ada kuliah atau maksudnya nggak ada matkul atau yang lainnya kak? Kalau untuk matkul alhamdulillah udah selesai semua sih. Jadi tinggal skripsi aja. Oke, kak, kan aku tahu nih kakak kan sekitar semester 5 ya kak? Kakak magang ya kak? Iya, libur dari 5 ke 6, benar-benar. Itu kakak magang di KPMG ya kak ya? Iya, benar. Kak, aku mau tahu dong kak, gimana sih tips dan cara kita tuh bisa magang di Big Four gitu? Ada nggak kak tips dan caranya? Sebenarnya sih pertamanya pas aku lihat persyaratannya buat di Big Four itu sebenarnya mereka mau yang final year student, jadi udah mahasiswa tingkat akhir yang kalau emang kinerjanya baik pas intern bisa langsung kerja gitu kan. Nah kemarin kebetulan karena aku semester 5 ke 6 sebenarnya aku awalnya coba-coba aja sih, kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan, karena melihat persyaratan tadi. Nah tapi alhamdulillah aku pas di tesnya, abis tes langsung deh internnya. Nah tesnya itu sebenarnya menurut aku banyak pelajaran akuntansi dan bahasa Inggris, dan itu sebenarnya dasar banget, tapi kita harus bacanya itu benar-benar, karena walaupun bahasanya dasar kadang ada bahasa-bahasa yang mengecoh gitu sih, sama supaya bisa lebih enak gitu ya lancar ngerjainnya. Aku kan dari dulu juga suka ngerjain TPA gitu ya, tes potensi akademik atau tes bahasa Inggris kayak dari mana aja tuh. Nah aku karena dasarnya emang suka kayak gitu, jadi itu lumayan ngebantu banget buat pas aku tes intern di KPMG. Sebenarnya nggak ada tips yang khusus gimananya banget sih ya, kayak jangan lupa juga berdoa gitu, minta ke orang tua semoga kalau emang itu jalannya baik dipermudah kayak gitu. Jadi tesnya itu pakai full bahasa Inggris ya kak? Iya, tadi kan ada tes accounting, ada tes bahasa Inggrisnya, ada tes bikin esai juga, ada juga tes yang kayak kepribadian gitu, sama satu lagi kayak semacam psikotes yang tes gambar-gambar gitu loh. Tapi setelah tes itu ada wawancara lagi nggak kak? Nah kalau untuk intern di tahun aku lalu, itu kebetulan nggak ada wawancaranya, jadi habis tes tulis langsung masuk. Beda kalau misalnya kita mau apply buat karyawan, itu nanti ada internnya bertahap, ada wawancaranya bertahap gitu. Pas kakak magang itu berapa bulan kak? Pastinya masnya 3 bulan periodenya. Oh itu emang ditentuin ya? Emang harus 3 bulan gitu ya kak? Iya, Januari sampai bulan Maret.
kegiatannya ngapain aja sih Kak kalau magang di KPMG itu? Boleh tahu nggak Kak? Sebenarnya Ya. mungkin gak cuma di Big Four ya, tapi kayak di Big Ten atau misalnya KAP lainnya, sebenarnya hampir sama semua sih kerjaannya. Pasti pas kita intern, kita kan masih newbie banget nih. Itu nggak mungkin langsung dikasih kerjaan yang berat. Kalau misalnya di kuliah kita belajar audit, kayak audit tuh bikin opini laporan keuangan, menyatakan wajar atau nggak wajar. Nah sebenarnya yang mempunyai keputusan kayak gitu tuh yang udah level atas. Nah kita kan masih level bawah banget nih intern. Nah, kita paling ngebantuin buat cek supporting documents-nya, kita bantuin vouching, atau bantuin misalnya kalau ada hal-hal yang ini bener nggak sih, kita bisa juga nanya langsung ke perusahaan klien itu. Oh gitu ya Kak. Terus dari selama 3 bulan itu apa sih Kak input yang Kakak dapat selama magang yang paling berkesan gitu Kak? Inputnya sih alhamdulillah banget ya. Jadi kalau di KPMG itu di minggu pertamanya ada training seminggu. Setahu aku nggak semua tempat intern ada trainingnya kayak gitu. Jadi itu lumayan input banget sih buat aku. Nah kalau ini kan khususnya ke bidang audit ya. Audit di kuliah itu menurut aku tuh masih abstrak banget. Kayak aku tuh bingung. Ini tuh sebenarnya gimana mungkin kalian juga ngerasain kayak gitu kan, bingung. Nah aku pun kayak gitu masih bingung banget. Nah ketika aku training itu diketemuin tuh antara teori sama nanti kerja praktiknya kayak gimana. Nah ketika ada contoh kerja praktik yang bener-bener gitu ya, karena ada bukti-buktinya juga, ada dokumen aslinya, itu tuh jadi relate kayak, oh ternyata teori yang ini tuh maksudnya begini, oh ternyata proses-proses misalnya pemeriksaan yang ada prosedurnya gimana, atau misalnya buat cek internal control, itu bakal relate banget ketika kita udah terjun ke lapangan kayak gitu. Berarti kalau di KPMG itu benar-benar di training dari awal dulu ya Kak. Jadi kitanya dikasih pembelajaran dulu, baru kita terjun ke lapangan. Iya, itu sih yang bikin aku juga bersyukur karena awalnya juga aku pasti takut banget ya, kayak ini tuh intern bukan main-main gitu kan, kita kerja profesional lah, dan apa ya, kalau kita salah ya bakal ngefek ke kerjaan teman-teman atau senior-senior yang lain gitu kan. Jadi kakak tuh sebenarnya ngerekomendasiin nggak sih Kak buat magang di semester-semester segitu? Karena kan kakak udah ngerasain sendiri nih. Kalau menurut kakak perlu nggak Kak? Kalau menurut aku sih ternyata perlu banget ya. Yang tadi aku bilang, aku kan awalnya coba-coba aja nih. Tapi setelah aku ngerasain itu sebenarnya perlu banget. Nah kalau misalnya tadi ada requirements di KAP, misalnya kita harus semester akhir, mungkin bisa juga salah satu alternatifnya kita bisa juga misalnya magang di startup atau magang di company lainnya. Jadi jangan menutup kemungkinan karena kita maunya di KAP doang, terus kita nggak dapet, terus kayak yaudah deh nggak usah. Nah sebenarnya banyak juga tempat-tempat lain yang mungkin potensi kita di sana gitu kan. Jadi nggak harus ke sana, yang penting kita nyoba gimana praktek dunia kerja gitu ya Kak? Iya benar. Setelah lulus kita nggak kaget sama dunia kerja yang ternyata tuh lumayan berbeda dengan apa yang kita pelajari di kampus gitu kan kayak. Iya bener banget. Terus aku mau nambahin lagi nih, selain tadi kerjaan ya, yang penting juga tuh budaya di organisasi. Nah kalau di kerja kita bakal kenal lagi sama budaya kerja. Kalau di kuliah kan mungkin masih ada beberapa teman setim kita yang suka lama ngerjainnya, yang suka gimana, itu masih kita toleransi lah mungkin. Nah di dunia kerja itu sama sekali gak akan bisa kita kayak gitu, harus profesional banget ngerjain, ngelakuin apa yang jadi tanggung jawab kita, dan itu sampai selesai. Berarti ya emang harus tanggung jawab banget, gak boleh molor-molor gitu ya ngerjainnya Kak? Banget, kalau molor satu aja itu satu tim kena imbasnya dan bisa ya kayak yang lain-lain lagi gitu kan. Ya berarti dengan magang ini jadi kita tahu nih gimana cara kerja kita. Jadi kalau misalnya ada yang kurang kita bisa naikin biar pas sudah kita beneran kerja kita jadi ya istilahnya udah terbiasa lah dengan budaya seperti itu ya Kak. Nah kakak selain magang kan kakak juga aktif di FISIK ya Kak? Alhamdulillah pernah aktif. Pernah. Aku boleh nggak kasih sedikit tentang volunteer kakak bareng ASEK yang di Thailand? Nah iya tuh, aku pas volunteer itu, aku waktu itu masih semester 2. Itu juga aku nekat banget sih, karena
aku juga takut banget ya, bukan yang aku langsung berani bla bla bla, enggak, aku juga takut banget. Kayak daftar pun masih ragu-ragu, kayak nanti aku gimana ya di sana, apakah aku bisa keep up sama teman-teman baru atau gimana ya. Terus kemampuan speaking bahasa Inggrisku pun sebenarnya rata-rata banget gitu kan. Nah akhirnya bismillah banget itu aku daftar dan lain-lain. Alhamdulillah berangkat, dan itu pun sebenarnya aku udah berangkat sampai sana pun aku masih berpikir banget kayak nanti aku gimana ya cara buat interaksi sama teman-teman, dimana teman-teman di sana tuh nggak ada yang aku kenal sama sekali, bener-bener teman baru dari beberapa negara lain juga, yang tadi karena kemampuan bahasa Inggris aku pun sebenarnya speakingnya masih rata-rata gitu, aku tuh takut banget buat start conversation sama mereka. Tapi lama-lama ya harus beranilah pelan-pelan sedikit-sedikit. Kalau nggak mulai sekarang kapan lagi gitu kan, keburu proyeknya selesai. Terus di sana tuh kan kamu ngajar ya kak, ngajar anak SD ya kak? Iya, aku ngajar. Terus kalau komunikasi dengan anak-anak di sana kayak gimana kak? Komunikasi kitanya? Komunikasinya sebenarnya tempat ngajar aku kan juga bukan di kota yang bagus banget ya, bisa dibilang pedesaannya gitulah. Dimana pedesaannya pun mungkin nggak beda jauh sama Indonesia, mungkin mereka juga akses especially untuk belajar bahasa gitu ya, aksesnya mungkin kayak di Indo. Kalau di desa kan pasti nggak se-expert atau nggak se-advance kita belajar di kota gitu kan. Nah itu jadi tantangan lagi buat aku, karena mereka pun bahasa Inggrisnya susah, aku juga yang sedikit-sedikit belajar bahasa mereka. Jadi misalnya ngomong apa yang nyuruh mereka, ayo ikut belajar, ayo misalnya repeat after me tapi pakai bahasa Thailand gitu, atau misalnya nyuruh mereka nulis, nyuruh mereka nonton video itu pakai bahasa Thailand, dan ya alhamdulillah bisa lah dikit-dikit. Berarti komunikasi tetap sedikit-sedikit tapi kakak akhirnya belajar bahasa Thailand gitu ya kak? Iya. Karena adik-adiknya belum ngerti juga bahasa Inggris ya. Terus kenapa sih kak kakak milih Thailand gitu negaranya? Karena kan biasanya kalau global project tuh banyak pilihannya gitu. Iya, banyak banget kan di AIESEC. Nah jadi sebagai gambaran aja ya, AIESEC ini kan projectnya itu berdasar dari SDGs atau Sustainable Development Goals dari UNDP. Nah itu ada 17 poin, pasti udah pada tahu dong. Nah dari 17 poin itu, menurut aku yang paling aku bisa passionate nih ketika aku ngerjainnya, menurut aku di pendidikan, di aku ngajar gitu, dibanding hal-hal bidang lainnya gitu kan. Nah ngajar ini pun pasti ada rekomendasi dong dari kakak-kakak kita, kayak ngajar yang enak tuh di mana sih proyeknya, atau yang kira-kira udah kerjasama biar lebih enak juga komunikasi ke depannya. Waktu itu sih sebenarnya ada saran yang enak tuh ngajar di Turki atau nggak di Thailand atau beberapa negara lainnya gitu ya. Tapi kan kita pastinya realistis gitu ya, memikirkan budget juga, biaya juga. Nah mungkin kalau Turki masih terlalu jauh gitu, jadi aku lebih prefer oke deh Thailand aja. Insya Allah juga baik gitu kalau kita pendidikan di sini, proyeknya bagus-bagus. Sebelum kakak volunteer tuh ada ini nggak kak pembekalannya gitu sebelum ke sana? Ada. Nah jadi kalau di AIESEC itu aku sukanya mereka cukup tertata ya, karena kan organisasinya juga internasional dan mereka super profesional juga gitu loh. Jadi ketika kita mau berangkat ada namanya kayak pembekalan buat yang outgoing volunteer gitu. Pembekalan outgoing volunteer. Nah, ketika misalnya itu kan di Indonesia ya, jadi dari Indonesia aku dibekalin, terus aku berangkat ke Thailand. Pas hari pertama di Thailand pun aku ada pembekalan lagi buat penyesuaian sama budaya di sana. Pak, berarti pas kemarin kakak ke Thailand itu berapa bulan kak? Itu cukup lama sih, sekitar 6 minggu lebih, hampir 2 bulan. Oh, berarti pas liburan ya kak? Kakak kesana? Iya, libur. Kan selama 2 bulan itu kan berarti cukup lama ya kak? Apa sih kan suka duka di sana gitu pas kakak tinggal ngajar gitu? Ada nggak sih kan suka dukanya? Pasti ada sih. Pasti banyak sih ya. Iya. Nah kalau mungkin teman-teman aku gitu ya, biasanya yang ngeliat di Instagram atau di mana pas kita update, pasti kan ngeliatnya cuma seneng-senengnya aja ya, kayak enak ya bisa sekalian jalan-jalan, enak ya ketemu budaya baru, ketemu orang-orang baru kayak gitu kan pasti. Nah sebenarnya di balik itu juga banyak banget sih dukanya,
Karena kan kita nggak mungkin ya ngelakuin sesuatu cuma penuh suka dan nggak ada dukanya sama sekali, itu nggak mungkin. Nah, dukanya buat aku sendiri sih yang tadi pertama ya, aku sebenarnya agak susah buat start sama new people gitu, start conversation sama new people agak susah di aku, dan itu jadi beban banget di aku pas awal project gitu. Terus aku juga bingung kayak, apakah aku bisa nggak sih, aku punya kemampuan nggak sih sebenarnya buat nge-deliver pelajaran ke anak-anak. Karena kan kalau ngajar tuh kita nggak sekedar ngasih tahu doang kan, tapi ada beban tanggung jawab moral di kita yang dimana anak-anaknya juga harus ngerti apa yang kita ajarin. Nah, itu juga jadi bukan duka sih ya, kayak salah satu tantangan, tapi harus kita lakuin juga gitu kan. Terus dukanya juga mungkin harus belajar ngehemat banget sih, karena kan kita jauh dari orang tua dan ya nggak mungkin minta duit berlebih juga gitu kan ke orang tua, jadi benar-benar ngehemat-hemat banget. Ya hidup secukupnya aja sih gitu di sana. Kalau untuk kegiatan ibadahnya gimana Kak di sana? Nah, kalau ibadah di Thailand itu yang aku ingat ya, sekitar 95% orang di sana tuh agamanya Buddha, di mana Islam juga salah satu minoritas kan. Itu juga jadi salah satu culture shock buat aku, di mana kita kan di Indo mayoritas Islam gitu ya. Nah, di sana alhamdulillahnya sih guru-guru aku tuh ngerti kalau aku dan teman aku agamanya Islam, kita perlu break sholat gitu. Sholat kan juga nggak lama-lama banget ya, maksudnya nggak sampai sejam gitu kan. Kita perlu break sholat, terus misalnya mereka makan babi kan di sana, dan mereka juga tahu kita agamanya Islam, kita nggak makan babi, gitu-gitu sih paling. Kak, selama 2 bulan Kakak di sana ada nggak sih Kak pelajaran yang penting banget yang Kakak dapetin gitu, yang Kakak ingat sampai sekarang? Yang paling itu kan salah satu project pertama aku, yang project besar juga gitu ya, yang dimana aku belum pernah coba itu sebelumnya. Pastinya yang dulu pertama kali banget aku rasain adalah aku bersyukur banget sih sama keadaan kita nih. Kita kan punya privilege banyak ya, kayak kita bisa kuliah sekarang, kita untuk menjangkau pendidikan tuh kita nggak susah gitu loh. Sementara banyak orang-orang lain yang pendidikannya tuh cuma seadanya doang. Mereka kurang tahu, bahkan mereka kurang interaksi sama budaya-budaya lain juga. Jadi pengetahuannya lebih sempit lah, bisa dibilang kayak gitu. Berarti seharusnya kita yang punya privilege banyak itu harus banyak bersyukur ya Kak? Iya banget. Harusnya lebih rajin karena medianya banyak gitu kalau di sini, beda kalau di sana ya Kak. Kak, kita kan udah bahas magang nih, terus kita udah bahas volunteer juga sesuai dengan tema kita nih. Boleh nggak Kak, sedikit-sedikit kita bahas buku yang Kakak susun Kak? Wah. Aku punya loh Kak bukunya nih. Tuh, ada kan? Aku udah baca juga yang tulisan kaca. Kak, sebenarnya Kak aku kagum banget loh Kak. Maksudnya Kakak tuh mau gitu nyempetin waktu untuk nulis di tengah hiruk-pikuk kuliah ini, karena kan nggak banyak orang tuh kadang sama kuliahnya tuh udah capek gitu, tapi Kakak tetap mau ngelakuin kegiatan yang lain gitu Kak. Apa sih Kak motivasi Kakak sehingga Kakak tuh mau gitu nulis cerita di sini? Jadi sebenarnya aku belum pernah ngebahas tentang buku ini loh, ini eksklusif loh. Nah, ini kan pas kemarin tahun 2020 ya, lagi zaman corona tuh kan, masih yang hektik banget nih, kita masih penyesuaian banget, adaptasi aja masih ya pusing banget lah ya, stres sendiri. Nah, karena stres sendiri, aku ngerasa aku tuh kurang produktif, aku juga kayak maksudnya belajar matkul gitu-gitu aja di rumah gitu kan. Aku mikir kayak aku nggak bisa nih, sebenarnya kan stresnya udah dari bulan April, Mei gitu ya. Tapi ini baru sekitar bulan Oktober sih waktu itu aku nulis. Itu karena aku udah saking stresnya, aku bingung kayak, masa aku gini-gini aja, apa sih yang bisa aku lakuin di masa kayak gini. Soalnya kalau misalnya aku tetap gini-gini aja, yang ada aku tuh makin stres gitu, makin stres banget. Akhirnya aku cobalah belajar nulis. Nah sebenarnya buku ini pun bukan buku aku sendiri, tapi buku antologi. Jadi ada beberapa teman-teman lainnya juga gitu kan. Nah di situ aku nyeritain tentang sesuai judulnya ya, pokoknya kayak ya udah kalau ada orang yang ngeremehin,
ya kita nggak usah terlalu, istilahnya ya, nggak usah terlalu ambil hati lah. Mungkin di awal kita bisa sakit hati atau mungkin kayak jadi nggak semangat lagi ngerjainnya. Aku pun sering gitu ada di momen kayak gitu ketika dengar omongan orang kayak ih iya ya udah deh nggak usah ngelakuin lagi gitu kan. Nah tapi sebenarnya di sisi lain kalau misalnya udah terlalu sering dijatohin lah istilahnya ya, udah sering diremehin, justru kita harus bangkit, kayak itu tuh kita jadiin motivasi. Oh walaupun kita diremehin orang, walaupun dijatuhin orang, kita sebenarnya bisa kok, kita tetap mau coba kok, kita punya potensi apa lagi sih gitu loh. Sebenarnya arah tujuan aku ke situ sih, buat menggali potensi diri aku sendiri gitu ya. Di situ aku nyeritain tentang dimana tadi yang aku juga sempat bilang, aku kan kemampuan speaking bahasa Inggris itu rata-rata banget ya. Nah di awal kuliah adalah teman aku yang ngajak buat latihan dan akhirnya lomba buat debat bahasa Inggris. Nah itu juga jadi salah satu hal baru yang aku lakuin sekarang gitu kan. Kayak ketika orang-orang lain sebenarnya nggak percaya mungkin sama kemampuan aku, tapi aku bisa gitu loh nunjukin bahwa aku yang awalnya emang bener-bener nggak bisa, pelan-pelan aku belajar jadi bisa. Even aku jadi cukup pede gitu buat speaking bahasa Inggris di depan orang-orang. Dan itu pun menurut aku harus dibarengi sama teman-teman circle kita, sama teman-teman sekeliling kita yang jadi supporting system, yang mereka juga harus bisa gitu loh. Kita saling menopang bareng-bareng. Bukan yang tadi cuma ngeremeh-ngeremehin. Karena kalau orang yang ngeremehin doang tanpa ada kritik yang membangun, ya mereka emang niatnya ngeremehin, ngejatohin aja. Cuma kalau misalnya ada teman-teman dekat kita yang mereka nggak kritik tapi mau kritik membangun dan kita sama-sama mau belajar, nah itu tuh jangan pernah tinggalin deh teman-teman yang kayak gitu, karena susah banget dapetinnya. Berarti inti dari buku itu kayak gitu ya Kak? Maksudnya kita jangan pernah ngedengerin kata-kata orang yang cuma ngeremehin gitu. Kan kayak cerita-cerita yang ditulis di sana kan banyak ya Kak, dari penulis-penulisnya itu berhubungan dengan grand judul yang di awal itu ya Kak. Nah, kan kalau tulisan Kakak sendiri kan yang aku baca judulnya Suara yang Terdiam ya Kak. Iya. Terus kalau aku nyimpulin, pokoknya di ceritanya itu dia itu tentang seorang yang awalnya tuh malu dan nervous kalau bicara depan banyak orang, terus lebih suka sendiri, sehingga akhirnya dia tuh keluar dari zona nyamannya dan menjadi orang yang proaktif dengan mengikuti lomba, organisasi, dan berani menyuarakan pendapatnya. Nah, berarti ini tuh dari yang Kakak ceritain tadi tuh based on true story ya Kak? Iya, based on true story banget. Nah. Jadi sesuai dengan cerita Kakak berarti yang Kakak nulis ini ya? Iya. Kalau aku boleh tahu Kak, kan di sini Kakak bilang ya, di cerita ini kan dibilang kalau akhirnya pas SMA Kakak itu keluar dari comfort zone-nya. Nah, kenapa sih alasan Kakak tuh keluar dari zona nyaman Kakak? Karena kan nggak banyak orang yang mau keluar dari zona nyamannya gitu. Ya, sebenarnya susah banget sih ya. Sebenarnya kan kayak zona nyaman tuh tingkatan zona terkecil banget deh. Terus ada zona takut gitu yang aku tahu ya. Terus ada lagi level 3-nya zona belajar, terus yang terakhir keempat zona tumbuh. Nah, selama ini tuh menurut aku kayak di SD, di SMP, aku tuh cuma ada di zona nyaman, dimana aku cuma belajar gitu ya, kayak ikut ekskul pun seadanya banget. Even pas SMP pun, aku mau ikut OSIS tuh nggak berani, karena aku tadi nggak tahu gimana cara ngobrol yang baik sama orang, aku mau ngobrolin apa nih nantinya, atau mau ngomongin apa, atau gimana aku menyuarakan pendapat. Itu tuh aku takut banget, that's why aku nggak jadi join OSIS di SMP. Nah, pas SMA, aku juga sebenarnya awalnya takut, tapi aku mikir setelah SMA kuliah nggak ada OSIS lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Nah, ditambah dulu alhamdulillahnya aku punya beberapa temen yang mereka juga sama-sama, ayo kita bareng-bareng yuk. Nah, karena teman-teman itu juga yang menurut aku mereka ngebantu banget sih buat aku berkembang. Berarti salah satu faktor terbesarnya lingkungan ya Kak? Kira-kira iya. Kakak jadi ikutan gitu ya Kak? Kak, aku nanya deh Kak, karena kan Kakak kan dengan keluar di zona nyaman Kakak tuh kan Kakak jadi yang bisa dibilang maksudnya pribadi yang lebih baik lagi lah kan dari buku ini gitu. Nah, menurut Kakak apakah tiap orang itu harus keluar dari zona nyaman ya Kak? Menurut aku iya. Iya, tapi dengan catatan
kita nggak bisa menyamaratakan proses tiap orang. Sebagai contohnya misalnya, mungkin aku udah mulai berani buat ikut organisasi dari SMA gitu ya. Bisa juga ada orang lain yang mungkin baru berani ikut organisasi di kuliah. Nah, itu tuh nggak apa-apa. Jadi, kadang kan orang suka ya ngebanding-bandingin setiap orang. Nah, menurut aku itu jadi kurang baik sih buat mental seseorang. Karena kalau misalnya ngebandingin, gimana sih baru ikut organisasi di kuliah aja, dulu SMA kemana aja, misalnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa bikin mental orang down kan. Kenapa sih kita nggak malah support dia aja kayak, oh iya nanti di organisasi seru loh, ya bakal banyak suka dukanya sih, tapi kalau kita bareng-bareng kita bisa kok. Nah, itu kan lebih ke kalimat-kalimat positif yang membangun ya. Nah, dengan kalimat positif membangun itu, si teman kita pun justru bisa lebih semangat, bukannya malah down. Nah, dari misalnya tadi zona nyaman kita, misalnya lingkup zona nyaman kita cuma sekecil ini nih. Nah, ketika kita udah nyoba zona takut, terus zona luarnya lagi zona belajar, atau misalnya luarnya lagi zona tumbuh, lama-lama zona nyaman kita yang sekecil ini bisa jadi besar banget, karena kita udah nyoba banyak hal. Nah, ketika kita udah nyoba banyak hal, jadinya kita mau ngelakuin banyak hal itu ya nyaman-nyaman aja gitu. Nggak ada lagi rasa ketakutan-ketakutan yang dulu kita rasain. Berarti intinya kita tuh nggak boleh cepat puas dengan pencapaian kita saat ini ya Kak. Jadi coba terus keluar dari kebiasaan kita sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baru dan baik mungkin buat diri kita ya Kak. Kalau secara spesifik dari tulisan kakak yang sore terdiam itu, ada kayak satu poin penting yang pengen kakak deliver ke para pembaca gitu? Poin pentingnya sih tadi udah kamu sebutin juga ya, cuma mau aku highlight lagi, dimana dulunya dari zaman tadi SD, SMP aku tuh bener-bener yang diem, even mau ngasih pendapat aja tuh aku takut banget, deg-degan setengah mati gitu lah ya. Nah, ketika di SMA aku pelan-pelan belajar, di kuliah pun mungkin lebih belajar lagi dan lebih berani gitu lah ya buat berpendapat, aku jadi berpikir, nah mungkin diri aku yang sekarang adalah diri aku yang dulu tuh aku mau kayak gini, tapi aku belum bisa. Nah, itu tuh nggak usah nyesel, tapi ya nggak apa-apa. Justru karena kita sekarang udah sadar kalau kita bisa lebih baik, ya jadiin aja itu sebuah proses yang bisa kita kenang gitu. Baik, keren banget sih Kak. Aku udah baca juga nih beberapa cerita juga bagus-bagus, kayak worth to buy banget, asik. Karena ceritanya tuh nggak cuma cerita biasa doang. Tiap judul cerita itu punya arti tersendiri gitu Kak, punya meaningnya. Kakak kan sebagai penulis buku nih Kak, ada nggak sih Kak satu buku yang ngebuat Kakak tuh berpikir kalau coba aja aku gitu yang nulis gitu, ada nggak sih Kak? Sebenarnya dari dulu kan aku juga udah suka ngoleksi buku kan, banyak gitu loh. Nah, itu juga sebenarnya salah satu yang aku pengenin dari dulu, kayak aku bisa nggak sih nulis buku, tapi dulu karena aku takut banget, even mulai pun nggak jadi-jadi gitu. Nah, makanya aku baru mulai sekarang kan. Sebenarnya banyak sih ya penulis-penulis yang tulisannya tuh bagus banget buat kita baca gitu. Ya, tapi menurut aku kayaknya standarnya masih jauh banget sih. Aku masih jauh banget di bawah mereka. Berarti, tapi kan karena kakak kan pengen nulis buku, terus dengan nulis satu cerita yang dikumpulin dia banyak ini kan, jadi udah selangkah lebih maju dari tujuan kakak ya Kak. Keren Kak. Kak, kalau aku boleh tahu nih Kak, kan alhamdulillah kan dari SMA, dari kakak sampai saat ini gitu, alhamdulillah kan kakak udah banyak ngikutin kegiatan sosial, terus pencapaian kakak juga, maksudnya kalau menurut aku yang bisa dibilang udah lumayan banyak gitu Kak. Nah, apa sih Kak menurut kakak sukses terbesar dalam hidup kakak? Sukses terbesar dalam hidup aku adalah menerima diri aku sendiri. Asik. Iya, bener. Itu tuh proses panjang banget loh, dan menurut aku baru bisa benar-benar menerima diri aku itu di tahun ini. Kayak mungkin di tahun-tahun kemarin, karena kita juga sibuk kuliah, sibuk ngelakuin project, mungkin ada kegagalan apa, atau mungkin ada sesuatu yang nggak seharusnya gitu. Pasti kan kita kesel, benci sama keadaan, atau mungkin kesel sama orang juga.
Nah, kita tuh sebenarnya denial sama apa yang kita rasain. Kayak tadi misalnya kita punya kekesalan, kita punya sebel sama orang, itu kayak kita biarin aja udah, tutupin aja, dan mungkin kita, aku sih ya salah satu caranya nyibukin diri lagi supaya nggak inget sama hal-hal yang tadi nggak enak. Nah sebenarnya itu tuh kita nggak boleh kayak gitu. Kalau kita cuma kayak sibuk buat ngelupain, itu sebenarnya nggak akan bisa dilupain, tapi malah dia kesimpan di alam bawah sadar kita, dan kita bisa terus-terusan sebel sama suatu keadaan. Nah di tahun ini aku belajar banget buat menerima diri aku bahwa ya udah, kalau aku kesal nggak apa-apa, kalau aku sedih nggak apa-apa, kalau aku gagal nggak apa-apa. Itu bukan jadi sesuatu yang a big deal yang buruk gitu loh, tapi itu jadi salah satu proses yang ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti dengan adanya pandemi ini kita jadi lebih bisa mikirin diri sendiri ya Kak? Betul Masih, banget, setuju. Karena mungkin kegiatan lebih sedikit, jadi kita ada banyak waktu buat mikir apa sih yang kurang dari kita, apa yang harus kita terima, apa yang harus kita perbaiki, kayak gitu ya Kak? Iya. Bener. Terakhir nih Kak, sebelumnya tuh aku makasih banyak loh Kak, Kakak udah mau nyempetin waktu nih buat makasih juga buat, ya, aku seneng kok. Adik-adik kelas, adik-adik apa semester di bawah Kakak, terus udah nyempetin waktu juga buat ngebantu kita nih di HMPS. Terus juga yang belum punya bukunya ini lanjut banget sih promosi ini bermanfaat buat dibeli banget, karena bukunya itu banyak cerita yang bikin kita termotivasi gitu. Apalagi sekarang kan kita banyak waktu luang, kita udah nggak ke kampus, terus kita lebih banyak online gitu, lebih banyak istirahat lah gitu, istilahnya ya. Jadi bakal lebih baik kalau misalnya kita banyak-banyak baca buku, terutama buku-buku yang punya banyak makna kayak buku ini, asik. Nah terakhir nih Kak, ada nggak pesan-pesan untuk penonton atau adik-adik tingkat Kakak di UIN Jakarta ini? Kesan-pesannya sih, kalau misalnya kita belum mencapai yang terbaik gitu ya, jangan terlalu menghakimi diri sendiri. Ya, karena yang tadi aku bilang, walaupun prosesnya emang nggak gampang, tapi gimana pun kita harus nerima bahwa ini kegagalan yang berupa proses. Walaupun sekarang kita gagal, walaupun sekarang kita jatuh, dijelekin orang, dijatuhin orang, itu tuh nggak apa-apa. Ya walaupun awalnya mungkin sakit hati ya, nangis-nangis pun boleh, itu normal banget. Tapi jangan terlalu berlarut, tapi jadiin itu sebagai motivasi supaya kita lebih kuat lagi gitu ke depannya. Dan kita pun jadinya lebih berani lagi buat eksplor hal-hal baru, yang pikiran kita jadinya nggak terfokus ke hal-hal negatif tadi aja, tapi kita punya banyak pemikiran positif lainnya. Bagus banget sih Kak. Terima kasih banyak ya Kak, udah udah mau bergabung nih sama kita. Terakhir nih ada closing statement dari aku. Jadi Sean Covey itu pada bukunya yang berjudul 7 Habits of Highly Effective Teens menyebutkan salah satu kebiasaan yang membuat kita menjadi produktif adalah be proaktif. Kenapa? Karena you create your own destiny, you design your own history. Jadi kita harus selalu proaktif untuk merancang arah masa depan kita, berani mengambil inisiatif dan take full responsibility. Mungkin cukup sampai di sini aja nih diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Kakak Aca udah menyempatkan waktu. Semoga Kakak selalu sehat, selalu limpahkan rezeki sama Allah, dan dilancarkan skripsinya ya Kak, cepat lulus. Amin, insyaallah. Dan semoga konten kita ini banyak memberikan manfaat untuk penonton-penonton yang lain. Amin. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.